Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Dan pastinya harus tetap semangat, oke? Bertemu lagi dengan Bu Endah. Dan kali ini Bu Endah mau menjelaskan tentang pangkat dan akar bagian 3, yaitu tentang persamaan pangkat dan akar. Yuk kita langsung ke contoh soalnya. Oke, contoh soal yang pertama, 243 sama dengan 3 pangkat N. Di sini bilangan pokoknya sudah merupakan bilangan prima, yaitu 3, sehingga 243 ini kita rubah menjadi bilangan dengan bilangan pokok 3. Caranya gimana? Kita tinggal faktorkan ya teman-teman. 243 dibagi 3 dapatnya 81. 81 bagi 3 27. 27 bagi 3 itu adalah 9. 9 bagi 3 3. Oke, sehingga kita tahu 243 itu 3 pangkat berapa? Itu 1, 2, 3, 4, 5. Nah, sehingga kita tahu 243 itu adalah 3 pangkat 5. Sini kita ganti 243 di sini kita ganti menjadi 3 pangkat 5. Jadi 3 pangkat 5 sama dengan 3 pangkat N. Kalau bilangan pokoknya sudah sama, bilangan pokoknya tinggal kita coret, sehingga kita dapat 5 sama dengan N. Jadi nilai N-nya adalah 5, begitu. Oke ya. Sekarang contoh soal yang kedua, 512 sama dengan 8 pangkat N-2. Di sini bilangan pokoknya 8. Kita cari dulu 512 itu bisa nggak dirubah menjadi bilangan dengan bilangan pokok 8. Itu ya. Kalau misalnya nggak bisa, kita faktorkan seperti biasa. Kebetulan di sini 512 bisa dijadiin bilangan pokok 8. Jadi 512 dibagi 8 yaitu 64. 64 dibagi 8 hasilnya 8. Sehingga 512 itu kalau dirubah menjadi bilangan berpangkat dengan bilangan pokok 8 adalah 8 pangkat 1, 2, 3. 8 pangkat 3. Jadi 512 di sini kita rubah jadi 8 pangkat 3 sama dengan 8 pangkat N-2. Oke, bilangan pokoknya sudah sama, kita tinggal coret. Nah, dicoret berarti 3 sama dengan N-2, atau kita tukar N-2 sama dengan 3, sehingga nilai N-nya sama dengan 3, min 2 pindah ke kanan jadi plus 2, sehingga nilai N-nya sama dengan 5. Oke, jadi di sini kita dapat nilai N-nya sama dengan 5. Oke, kita lanjut ke contoh soal berikutnya. Oke, di sini ada min 32 per 243 sama dengan min 2 per 3 pangkat 2N plus 1. Nah, ini juga sama ya teman-teman. Jadi masing-masing kita cari pemfaktorannya. Jadi karena ini yang atas adalah 2, maka 32 itu juga kita rubah menjadi bilangan berpangkat, di mana bilangan pokoknya adalah 2. Jadi 32 caranya dibagi 2 yaitu 16. Bagi 2 8, bagi 2 4, bagi 2 2. Dapatnya 1, 2, 3, 4, 5. Jadi 32 itu adalah 2 pangkat 5. Kenapa kalau ini min, berarti ini min juga sama ya teman-teman, berarti ini juga min. Min 2 pangkat 5 per, nah 243 tadi kita udah cari, 243 di angka sebelumnya tadi kita udah cari. Nah, 243 di sebelumnya kita udah cari berapa? 3 pangkat 5. Oke. Jadi di sini 243 itu 3 pangkat 5. Nah, itu nilainya sama dengan min 2 per 3 pangkat 2N plus 1. Oke. Nah, ini kan pangkatnya sama-sama 5 nih teman-teman. Jadi ini bisa kita keluarin. Jadi min 2 per 3 ya pangkat 5 itu sama dengan min 2 per 3 pangkat 2N plus 1.
bilangan pokoknya sudah sama-sama min 2/3, berarti bilangan pokoknya bisa dicoret. Kalau bilangan pokoknya dicoret berarti 5 itu nilainya sama dengan 2n plus 1, atau kalau kita balik 2n plus 1 kita tukar sama dengan 5. Jadi kita mau cari n nya yang bukan n, kita pindahin ke kanan, berarti 2n sama dengan 5 min 1. Oke, jadi 2n nya berapa? 2n sama dengan 5 min 1, berarti 2n sama dengan 4, sehingga mencari n nya adalah 4 dibagi 2 sama dengan 2, begitu. Oke teman-teman ya, bisa ya. Oke, sekarang kita lanjut ke contoh soal yang keempat. Nah, di sini seperti ini, agak rumit, tapi sebenarnya sama aja teman-teman. Nah, nih di sini 27 per akar pangkat 3 dari akar 3 pangkat 3 pangkat X itu sama dengan akar dari 1/9 akar pangkat 3 dari 3 dipangkatin 6. Nilai X nya berapa? Nah, gitu. Caranya sama teman-teman, kita rubah jadi bilangan berpangkat. Dan di sini 27, kalau 27 berubah menjadi bilangan berpangkat dengan bilangan pokok 3 kan, 3 pangkat 3 per. Nah, ini teman-teman juga udah pernah belajar cara merubah bentuk akar menjadi bentuk pangkat. Nah, kalau ada dua kayak gini, satu-satu teman-teman ngerubahnya. Nih, akar yang luar kita biarin dulu, kita rubah yang bentuk yang dalam dulu. Akar dari 3 pangkat 3. Di sini kalau nggak ada angkanya, inget ya, ini angkanya 2. Jadi ini bisa dirubah jadi 3 pangkat 3 per 2 dipangkatin lagi X itu sama dengan, nah ini juga sama, dirubah menjadi bilangan berpangkat. Jadi ini 1 per, nah, akarnya masih ada ya, ini akar 1 per 9 itu adalah 3 pangkat 2 kali akar pangkat 3 dari 3 pangkat 1 gitu kan. Berarti kalau dirubah jadi bentuk pangkat, 3 pangkat 1 per 3 dipangkatin 6, begitu. Oke, nah sekarang yang sebelah kiri kita rubah dulu, 3 pangkat 3 per. Nah sekarang yang ini kita rubah jadi bentuk pangkat lagi. Kalau rubah menjadi bentuk pangkat apa? Pangkat yang dalam dibagi pangkat yang luar kan, berarti 3 pangkat 3 per 2 dibagi 3 pangkat X sama dengan, nah ini juga sama, nah akarnya kita tulis dulu, berarti akar ini sama ini kan dibagi teman-teman, kalau dibagi pangkatnya dikurang kan, berarti 3 pangkat 1/3 dikurang 2. Oke, dipangkatin 6 gitu. Nah sekarang kita cari dulu yang ini, yang atas tetap 3 pangkat 3, yang bawah jadi 3 pangkat 3 per 2 dibagi 3. Nah Bunda tulis di sini deh, 3 per 2 dibagi 3, berarti sama aja dengan 3 per 2 dikali, ini kan 3 ini 3 per 1 dibalik 1 per 3, 3 nya dicoret, jadi hasilnya adalah 1 per 2, sehingga di sini kita dapat 3 pangkat 1 per 2 dipangkatin X sama dengan, nah di sini kurang ya teman-teman tadi, jadi akar 3 pangkat 1 per 3 dikurang 2, kita hitung 1 per 3 dikurang 2. Nah kita hitung di sini yuk, 1 per 3 dikurang 2, 2 di sini 2 per 1 ya, samain penyebut, jadi penyebutnya 3, berarti 1 per 3 dikurang, ini jadi 3, 3 dibagi 1, 3 kali 2, 6,
Jadi hasilnya adalah min 5/3. Oke. Jadi di sini kita udah dapat 3 pangkat min 5/3. Ini pangkat 2 ya teman-teman. Kalau nggak ditulis ini berapa? 5/3 dipangkatin di sini adalah 6. Oke ya. Nah sekarang yang ini diapain? 3 pangkat 3 per 3 pangkat 1/2. Kalau dibagi pangkatnya dikurang. Oke, jadinya 3 pangkat, kita lihat dulu, 3 dikurang 1/2. Berarti di sini 3 dikurang 1/2 dikurung pangkat X sama dengan, nah lihat yang sebelah sini, ini di sini 2 kan teman-teman, berarti min 5/3 dibagi 2 ya, berarti 3 pangkat min 5/3 min 5/3 dibagi 2 dalam kurung pangkat 6. Nah di sini berarti kita tinggal hitung 3 dikurang setengah berapa? 2,5, atau kita hitung 3 dikurang 1/2. Di sini 3-nya 3/1, jadi samain penyebut dulu jadi 2 ya teman-teman. Nah jadi 2 bagi 1, 2 kali 3 6, berarti 6/2 dikurang 1/2, hasilnya adalah 5/2. Jadi di sini 3 pangkat 5/2 pangkat X sama dengan, nah ini kita hitung min 5/3 dibagi 2, berarti sama aja dengan min 5/3 dikali 3 ya, ini 2/1 ya, berarti dikali 1/2, didapat adalah min 5/6. Nah sehingga kita dapat di sini adalah 3 pangkat min 5/6 dipangkatin lagi 6. Oke, pangkat dipangkatin lagi, pangkatnya diapain teman-teman? Dikali. Oke, jadi 5/2 kali X, berarti 5/2X sama dengan, ini pangkat dipangkatin lagi 3 pangkat min 5/6 dikali 6. Nih, dicoret, berarti hasilnya adalah min 5 nih. Berarti ini jadi 3 pangkat min 5. Nah, sekarang bilangan pokoknya udah sama-sama 3, berarti kita coret bilangan pokoknya. Yang tersisa adalah 5/2X sama dengan min 5. Tinggal kita hitung, berarti cari X nya gimana? Cari X nya adalah min 5 dibagi 5/2, berarti sama aja dengan min 5 dikali 2/5. Oke, ini kita coret, hasilnya adalah minus 2 begitu. Jadi prinsipnya yang teman-teman pakai tetap sama, prinsip-prinsip bilangan berpangkat. Oke ya. Ya, next kita ke contoh soal berikutnya. Contoh soal berikutnya seperti ini, ada 4 pangkat 3 min 5 kali 4 pangkat 3 ditambah 8 kali 4 pangkat 3 sama dengan 4 pangkat 3. Seperti ini distributif ya teman-teman. Di sini 4 pangkat 3-nya sebenarnya ada 1 dikali 4 pangkat 3, tapi nggak ditulis. Oke. Dari semua ini bentuknya semua ada 4 pangkat 3. Oke, jadi 4 pangkat 3-nya kita keluarin dikali buka kurung. Yang depan dikali 1, berarti 1 tandanya minus, yang suku kedua dikali 5, terus kemudian ditambah suku ketiga dikali 8. Nah, ini nilainya tetap 4 pangkat 3. Oke. Berarti berarti ini 4 pangkat 3 dikali 1 dikurang 5 min 4 ditambah
8, berarti sama dengan 4. Ini sama dengan, maaf teman-teman, ini 4 pangkat N ya, bukan 4 pangkat 3. Oke, jadi ini 4 pangkat N. Oke, berarti ini 4 pangkat N. Ini 4 pangkat N. Oke ya, jadi 1 dikurang 5 min 4, min 4 tambah 8, 4. Oke ya, jadi 4 pangkat 3 kali 4 sama dengan 4 pangkat N. Nah, di sini kan 4 itu artinya 4 pangkat 1. Ini bilangan pokoknya sama dikali pangkatnya ditambah, berarti 4 pangkat 4 sama dengan 4 pangkat N. Bilangan pokoknya sudah sama, tinggal kita coret sehingga 4 sama dengan N. Jadi nilai N-nya sama dengan 4 gitu. Oke ya teman-teman ya. Oke. Nah, sekarang contoh soal berikutnya. Oke, 4 pangkat 6 dikurang 9 kali 4 pangkat 6 ditambah 12 kali 4 pangkat 6 sama dengan 2 pangkat N. Nah, gitu. Kita disuruh cari N-nya berapa, gitu ya. Nah, perhatiin di sini. Ini juga sama, ini 1 kali ya, 1 kali 4 pangkat 6. Semuanya mengandung 4 pangkat 6. Jadi 4 pangkat 6-nya kita keluarin dalam kurung, depan 1 kurang, yang kedua dikali 9 ditambah yang ketiga dikali 12. Itu nilainya sama dengan 2 pangkat N. Jadi 4 pangkat 6 dalam kurung 1 kurang 9 tambah 12 sama dengan 2 pangkat N. Kita tinggal hitung yang dalam kurung dulu. Berarti ini 4 pangkat 6, 4 pangkat 6 dikali 1 dikurang 9. Tinggal kita hitung teman-teman, 1 dikurang 9 sama dengan minus 8, minus 8 ditambah 12, hasilnya 4 pangkat 1. Itu nilainya sama dengan 2 pangkat N, gitu ya. Berarti ini nih, 4 pangkat 6 dikali 4 pangkat 1, bilangan pokoknya sama, berarti pangkatnya ditambah, berarti 4 pangkat 6 tambah 1, 4 pangkat 7 sama dengan 2 pangkat N. Nah, seperti ini belum bisa dikerjakan, belum bisa dilanjutkan. Kenapa? Karena kiri dan kanan bilangan pokoknya berbeda, sehingga kita rubah bilangan pokok yang kiri menjadi 2 pangkat. Jadi 4 itu kita rubah menjadi 2 pangkat 2. Jadi 4 pangkat 7 menjadi 2 pangkat 2 pangkat 7. Itu nilainya sama dengan 2 pangkat N. Nah, ini pangkat dipangkatin lagi, pangkatnya dikali kan teman-teman, berarti jadi 2 pangkat 2 kali 7 14, jadi 2 pangkat 12 sama dengan 2 pangkat N. Nah, di sini bilangan pokoknya sudah sama, sama-sama 2. Jadi kita coret sehingga didapat 14 itu sama dengan N, atau N sama dengan 14 begitu. Oke ya teman-teman ya. Oke, penjelasan tentang persamaan akar dan pangkat dari Bu Enda cukup sampai di sini. Semoga teman-teman paham dan mengerti ya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.